semuanya, aku Naila Zatun Fatona dengan NIM 240210700772 dari kelas 2402C, mahasiswi program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di video kali ini kita akan belajar dari materi yang ada pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Pernah gak sih kalian bertanya-tanya, kenapa kita itu bisa terus berubah? Bukan hanya bertambah besar, tetapi juga bertambah pintar dan bertambah emosional. Jawabannya ada dalam salah satu ilmu yang sangat menarik, yaitu psikologi perkembangan. Apa itu perkembangan? Banyak yang menyamakan perkembangan dengan pertumbuhan, padahal keduanya adalah hal yang berbeda. Pertumbuhan bersifat kuantitatif. Ini adalah perubahan yang dapat diukur seperti peningkatan tinggi badan dan berat badan dan memiliki batas optimum. Sementara perkembangan bersifat kualitatif, holistik, dan berkesinambungan. Ini merupakan perubahan pada kemampuan, fungsi, perilaku, dan kepribadian yang semakin kompleks dan semakin matang. Perkembangan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor hereditas atau faktor bawaan. Faktor ini dipengaruhi oleh orang tua. Yang kedua, faktor lingkungan. Dari faktor lingkungan kemudian terbagi lagi menjadi 3 komponen utama. Yang pertama, faktor lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, dan yang ketiga lingkungan masyarakat. Kemudian faktor yang ketiga, dalam psikologi Islam ada faktor yang disebut faktor ketentuan Allah. Dengan adanya faktor ketentuan Allah, segalanya kembali kepadanya. Oleh karena itu, faktor ini dianggap sangat penting dalam perkembangan. Belajar adalah proses perubahan perilaku yang relatif menetap atau permanen sebagai hasil dari pengalaman dan praktik atau pelatihan. Menurut Albert Bandura, dalam proses belajar, siswa menempuh 4 tahapan. Yang pertama, tahap perhatian, yang kedua, tahap penyimpanan, yang ketiga, tahap reproduksi, dan yang terakhir, tahap motivasi. Teori belajar dapat dipahami sebagai berbagai perspektif atau kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana proses belajar terjadi pada individu. Secara umum, dalam psikologi pendidikan, teori belajar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, teori behaviorisme. Teori ini merupakan teori yang fokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati dan dapat diukur. Yang kedua, yaitu teori belajar kognitivisme. Teori ini merupakan proses mental internal seperti memori, pemrosesan informasi, dan berpikir. Yang ketiga, yaitu teori konstruktivisme, di mana belajar itu sebagai proses aktif. Siswa membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan pengalaman. Inteligensi sering dikaitkan dengan kecerdasan. Inteligensi itu sendiri merupakan kemampuan potensial umum untuk belajar dan bertahan hidup yang dicirikan dengan kemampuan untuk belajar, kemampuan untuk berpikir abstrak, dan kemampuan untuk memecahkan masalah. Untuk mengetahui tingkat inteligensi seseorang itu tidak bisa hanya dengan pengamatan atau perkiraan, tetapi harus menggunakan alat khusus yang dinamakan tes inteligensi atau IQ. Nah, bagi masyarakat umum, IQ ini sering disamakan dengan inteligensi, padahal kedua ini adalah hal yang berbeda. Inteligensi sendiri itu merupakan kemampuan sesungguhnya yang dimiliki oleh seseorang. Sementara IQ itu merupakan suatu indeks tingkat inteligensi seseorang yang ketika dibandingkan dengan anak seusianya. Artinya pada dasarnya IQ ini hanyalah ukuran tingkat kecerdasan, bukan kecerdasan yang sebenarnya. Namun inteligensi sendiri itu diyakini sangat berpengaruh pada keberhasilan atau penentu prestasi seseorang. Artinya, semakin tinggi inteligensinya, maka semakin baik pula atau semakin tinggi juga prestasi yang akan dicapai oleh anak atau oleh seseorang.
Tapi perlu dipahami bahwa inteligensi itu bukan satu-satunya penentu keberhasilan, karena ada juga faktor-faktor lain, baik eksternal maupun internal, yang juga sangat penting sebagai penentu keberhasilan atau sebagai pendukung keberhasilan seseorang. Berkaitan dengan materi sebelumnya terkait inteligensi, maka ada faktor lain juga yang mempengaruhi belajar seseorang atau yang mempengaruhi prestasi-prestasi atau keberhasilan seseorang, yaitu adanya motivasi belajar. Pernah gak sih kalian ngelihat teman kalian atau siswa atau individu yang dia punya inteligensi yang tinggi atau kecerdasan yang tinggi tetapi malas untuk belajar? Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi belajar itu adalah adanya motivasi. Nah, motivasi ini sendiri dipandang sebagai faktor yang dominan. Inteligensi itu memang diakui sebagai modal utama dalam usaha belajar. Tetapi meski demikian, tanpa adanya motivasi, inteligensi itu tidak akan sangat berarti jika individu tidak memiliki dorongan untuk berprestasi sebaik-baiknya. Setiap aktivitas manusia itu pada dasarnya dilandasi dengan adanya dorongan untuk mencapai tujuan atau untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, adanya dorongan inilah yang kita sebut dengan motivasi. Kemudian motivasi itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama motivasi intrinsik, yang kedua motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang timbul atau yang berasal dari diri orang yang bersangkutan tanpa adanya rangsangan dari orang lain. Sementara motivasi ekstrinsik adalah kebalikan dari motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang timbul dari rangsangan atau bantuan dari orang lain. Misalnya, seorang siswa mengerjakan PR karena takut dengan ancaman atau takut dihukum oleh gurunya. Memori itu bisa kita sebut juga sebagai ingatan. Dalam Kamus Besar Psikologi Kaplan tahun 1999, memori diartikan sebagai satu fungsi yang terlibat dalam mengenang atau mengalami lagi pengalaman masa lalu. Yang kedua, keseluruhan pengalaman masa lalu yang dapat diingat kembali. Yang ketiga, satu pengalaman masa lalu yang khas. Kemudian, struktur memori pada manusia itu terbagi menjadi 3 komponen utama. Yang pertama, memori sensorik, yaitu penyimpanan informasi singkat dari panca indera. Yang kedua, memori jangka pendek atau untuk memproses informasi yang sedang aktif digunakan atau sedang berlangsung. Dan yang ketiga adalah memori jangka panjang, yaitu penyimpanan informasi atau pengalaman dan juga pengetahuan secara permanen. Emosi adalah reaksi yang kompleks dari pikiran, perasaan, dan juga fisiologis terhadap suatu peristiwa. Emosi ini ada yang berupa emosi positif dan juga emosi negatif. Emosi positif itu adalah emosi yang menimbulkan perasaan positif bagi orang yang mengalaminya, seperti perasaan gembira, kagum, senang, cinta, kasih sayang, dan lain sebagainya. Sementara emosi negatif adalah emosi yang menimbulkan perasaan negatif bagi orang yang mengalaminya, seperti benci, takut, dan lain sebagainya. Emosi itu berpengaruh besar terhadap kualitas dan kuantitas belajar. Emosi yang positif itu dapat mempercepat proses belajar dan mencapai hasil yang baik, sementara emosi yang negatif itu dapat memperhambat proses belajar atau bahkan memberhentikan proses belajar itu sendiri. Manusia itu secara fitrahnya adalah makhluk yang berpikir. Berpikir itu merupakan suatu proses mental di mana manusia menafsirkan, mengategorikan, dan memanipulasi informasi, objek, serta ide untuk memahami lingkungan sekitar dan memecahkan masalah. Ini melibatkan penggabungan dari informasi yang baru dan informasi yang sudah ada dalam ingatan yang kemudian dikembangkan
dan disimpulkan untuk suatu pengertian tertentu. Dalam berpikir, ada orang yang berpikir secara konvergen dan ada yang berpikir secara divergen. Orang yang berpikir secara konvergen cenderung menggunakan logika dan fakta yang tersedia, sementara orang yang berpikir secara divergen itu melibatkan kreativitas dan eksplorasi ide tanpa batasan yang lebih bersifat fleksibel. Setiap orang, mau dia anak-anak ataupun orang dewasa, baik keberadaannya dalam suatu kelompok ataupun seorang diri, ia disebut dengan individu. Individu menunjukkan kedudukan seseorang perorangan. Ciri dan sifat orang yang satu dengan orang yang lainnya itu berbeda-beda. Nah, perbedaan inilah yang disebut dengan perbedaan individual, atau bisa dikatakan perbedaan individual merupakan variasi atau keragaman yang dimiliki oleh masing-masing individu, seperti perbedaan biologis, perbedaan psikologis, perbedaan bakat, perbedaan inteligensi, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Dalam dunia pendidikan, perbedaan individual adalah hal yang pasti dijumpai dalam kondisi pembelajaran dimanapun. Maka dari itu, seorang guru harus dapat menghadapi perbedaan individual ini dengan memahami gaya belajar siswa dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan juga dapat memvariasikan metode belajar agar siswa dapat berkembang sesuai dengan potensinya. Mungkin sampai di sini saja videonya kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Unzur maqalah wala tanzur man qala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.